hearing the sweet words of life, learning thy precious will for me, seeking those things Selamat pagi untuk semua. Selamat datang kembali dan selamat bertemu pada seri Pekan Kebangunan Rohani kita pada hari yang kelima, pertemuan yang ke-8 pagi ini. Baiklah, untuk membuka acara ini kita berdiri semua menyanyi dari lagu Sion nomor 145. Lagu Sion nomor 145 dipimpin oleh Chorister. Jemaat diundang berdiri lagu Sion nomor 145, Kalau Serta Tuhan. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, disinarkannya mulianya, banyak berkat indah yang hendak bimbingnya.
Mari kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami melihat akan berkat Tuhan. Kami merasakan akan berkat-berkat yang Engkau sendiri siapkan untuk kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat lewat firman yang akan disampaikan. Kami berterima kasih Engkau pagi hari ini memiliki sebuah pekabaran yang amat penting untuk kami. Ketika kami mendengarkannya, hati kami kiranya dikuasai oleh Roh Tuhan, agar pikiran kami ini betul-betul tersedia untuk menyambut sabda Tuhan bagi kepentingan kehidupan kami sekarang ini dan di masa yang mendatang. Kami berdoa untuk pendeta Muskita. Semoga kuasa Tuhan menyertai akan beliau. Pikirannya, lidahnya kiranya boleh mendapat jamahan urapan surgawi, agar betul-betul apa yang disampaikan mempunyai kuasa yang besar untuk merubah kehidupan kami. Kami akan diantar terus sampai kepada kehendak Tuhan. Kami ingin menjadi seperti Tuhan dan kami ingin mengikut akan Engkau. Berkati akan semua aktivitas ibadah pada pagi hari ini. Dan terima kasih Engkau mendengar akan permohonan ini. Kami persembahkan semuanya, mengaku dosa kami dan bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan lagu istimewa yang akan dibawakan oleh The Blessing.
Kita menyanyi lagu tema kita, For You I Am Praying. Jemaat diundang berdiri. Silakan duduk. Boleh ke bawah. Para rabi mempunyai cerita sebagai berikut. Pada waktu itu ada seorang mempunyai kebun jeruk dan dikatakan bahwa kebun jeruknya ini memiliki bibit yang sangat unggul dan merupakan jeruk yang paling manis di seluruh tanah Israel. Lalu orang ini mempunyai seorang teman, dan pada satu hari temannya itu lewat di samping kebun jeruk orang ini. Lalu dia ingat, kata orang ini adalah jeruk yang paling manis di seluruh tanah Israel. Rupanya kita ada wartawan istimewa pagi ini. Lalu karena dia ingat itu jeruk temannya, dia petik salah satu buah dan dia makan. Begitu dia makan, dia rasa itulah jeruk yang paling pahit yang pernah dirasakan dalam hidupnya. Begitu pahitnya sampai dia rasa sakit kepala dan keluar air mata. Beberapa hari kemudian dia ketemu dengan teman pemilik kebun itu. Lalu teman pemilik itu katakan, kamu tahu, saya punya kebun jeruk, dan jeruk saya jeruk yang paling manis. Ayo kita pergi ke kebun. Orang yang sudah rasa pahitnya jeruk itu tidak mau pergi ke kebun. Dia bilang, saya tidak mau, saya ada. Enggak apa-apa, mari pergi. Dan dia dipaksa-paksa. Sampai di kebun, disuruh makan jeruk. Dia bilang sariawan lah, dia cari alasan, dia bilang sakit perut. Rasa dulu. Akhirnya dengan terpaksa dia rasa, dan ternyata benar jeruknya sangat manis. Lalu dia tanya, beberapa hari lalu saya curi jeruk kamu, kenapa rasanya pahit? Sekarang saya rasa manis. Lalu pemilik kebun itu bilang begini, jeruk ini adalah jeruk yang paling manis di seluruh Israel. Resikonya bisa habis dicuri orang terus. Maka di sekeliling kebun ini, di pinggir pagar, saya sengaja tanam pohon jeruk yang paling pahit buahnya. Supaya kalau orang mencuri, mereka rasa buahnya pahit, mereka tidak mau sentuh jeruk saya. Mereka tidak tahu di dalamnya manis. Para rabi menggunakan cerita ini untuk menyindir bangsa-bangsa yang mengejek bahwa mereka memelihara 10 hukum. Mereka bilang, bangsa-bangsa dunia menolak 10 hukum, meremehkan 10 hukum, karena mereka datang kepada 10 hukum lompat pagar, tidak melalui jalur yang benar. Itulah sebabnya mereka merasakan hukum itu tidak enak. Itulah sebabnya mereka katakan hukum Taurat adalah kutuk.
Kalau saja mereka masuk kepada hukum melalui jalan yang benar, maka mereka akan melihat hukum itu lebih sebagai berkat daripada sebagai beban. Bangsa-bangsa dahulu kala mempunyai budaya sendiri-sendiri, dan salah satu ciri kebudayaan mereka tercermin dari angka yang paling sering mereka gunakan. Bangsa Mesir menggunakan angka 5 sebagai angka dasar perhitungan mereka. Bangsa Babylon menggunakan angka 6 sebagai dasar perhitungan mereka. Sedangkan bangsa Israel menggunakan angka 7 sebagai dasar perhitungan mereka. Kita akan fokuskan perhatian kita kepada orang Mesir. Musa besar dan dididik, disekolahkan di Mesir. Maka ketika dia menulis buku, otomatis bukunya dibagi 5 buku Musa. Karena itulah dia punya mindset. Lalu lihat ini. Waktu Yusuf sudah jadi Perdana Menteri di Mesir, saudara-saudaranya datang. Lalu dia lihat adiknya Benyamin datang, dia sangat gembira. Maka kepada Benyamin dia beri makanan 5 kali lebih banyak dari yang lain. Bukan artinya Benyamin akan makan 5 kali lipat, tetapi itulah cara dia menunjukkan kasih sayangnya, 5 kali. Karena angka 5 adalah angka orang Mesir. Lalu waktu keluarga Yusuf, Yakub dan anak-anaknya pergi bergabung dengan mereka ke Mesir, Yusuf menghadap kepada Firaun untuk melapor. Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Gosen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Karena nggak boleh menghadap Firaun ramai-ramai. Paling banyak 5. Pada waktu Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan tiba saatnya orang Mesir akan diselamatkan oleh Tuhan. Dia mengatakan di Yesaya 19 ayat 18. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebut Ir Heretz. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas. Maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Dan untuk menunjukkan bahwa Tuhan akan menyelamatkan seluruh bangsa Mesir, cukup 5 kota, orang Mesir sudah senang. Angka 5. Kembali cerita Yusuf di Mesir. Kepada masing-masing saudaranya, Yusuf memberi sepotong pakaian. Tetapi kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pakaian. Khusus Benyamin 5. Tapi baca ayat lebih lanjut. Dia sayang sama Benyamin, dia kasih Benyamin 5 pakaian. Tapi waktu dia ingat Yakub ayahnya, dia kasih double. Itulah saya dia tidak kasih 5, dia kasih berapa? 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina. Dengan melihat latar belakang ini, sekarang kita mulai mengerti kenapa perintah Tuhan itu namanya 10 hukum. Karena itu adalah berkat ganda. 5, saya tambah lagi 5 supaya kamu senang. 10 hukum. Tetapi sebelum Tuhan memberi 10 berkat kepada orang Israel, Tuhan menjatuhkan 10 malapetaka kepada orang Mesir. Itulah sebabnya malapetakanya 10. 5 tambah 5. Jadi kepada orang Mesir Tuhan beri double malapetaka.
kepada orang Israel Tuhan beri double berkat. Kejam sekali Tuhan kepada orang Israel, dia beri berkat, kepada orang Mesir dia beri malapetaka. Kita baca Bilangan 33. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung. Kenapa dibunuh? Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. 10 malapetaka yang menimpa Mesir bukan ditujukan kepada orang Mesir. Yang sedang dihukum Tuhan adalah dewa-dewa Mesir. Tetapi oleh karena orang Mesir bergantung kepada dewa-dewanya, mereka ikut terhukum bersama dengan dewa-dewa mereka. Kenapa begitu? Ya memang normalnya begitu. Kalau saudara adalah orang yang mendewakan Manchester United kalah, saudara ikut kecewa kan? Padahal kenal saja tidak. Tetapi ikatan batin. Bagi yang lain yang pendukung Chelsea, kalau Chelsea menang ikut sorak-sorak, padahal dibayar pun tidak. Jadi kita terikat dengan siapa yang kita dewakan. Dan ketika mereka terhukum, kita ikut terhukum. Dan untuk menjelaskan lebih jauh bahwa Tuhan mencintai orang Mesir sama seperti Tuhan mencintai orang Israel, kembali para rabi punya cerita. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, kita tahu cerita dengan sangat baik, mereka dikejar oleh tentara Mesir. Mereka menyeberang laut, lalu orang Mesir ikut masuk ke dalam laut, hanya setelah itu orang Mesir tenggelam di laut. Setelah mereka lepas dari kejaran orang Mesir, dikatakan di Keluaran 15, maka orang Israel menyanyi nyanyian Musa, nyanyian kemenangan. Nah, sekarang ini ceritanya para rabi. Ketika mereka menyanyi memuji Tuhan, nyanyian mereka itu begitu indah, begitu merdu, sampai malaikat-malaikat di sorga tidak tahan dan ikut menyanyi memuji Tuhan di sorga sana. Jadi pada waktu itu ada 2 choir yang menyanyi di 2 tempat berbeda. Orang Israel di tepi laut dan malaikat-malaikat di sorga. Sementara malaikat-malaikat menyanyi dengan gembira bersama dengan orang Israel, tiba-tiba Tuhan angkat tangan. Tolong malaikat-malaikat, kamu harus mengerti, kalau orang Israel menyanyi, memuji nama saya, itu wajar bagi mereka. Mereka diperhamba selama ini dan sekarang mereka dilepaskan. Wajar bagi mereka untuk menyanyi. Tetapi, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang Mesir itu anak-anak saya juga? Ciptaan-ciptaan saya juga. Tolong kamu punya pengertian yang lebih tinggi. Jangan menyanyi, hari ini saya sedang berduka cita oleh karena anak-anak saya mati. Maka dikatakan sementara orang Israel menyanyi di tepi laut, di sorga ada kesunyian karena Tuhan sedang berduka cita. Tuhan cinta semua orang. Masalahnya siapa yang kita dewakan. Dan ketika dewa-dewa itu dihukum oleh Tuhan, kita ikut terhukum bersama dengan mereka. Itulah sebabnya di Keluaran 7-12 kita baca ada 10 malapetaka. Di Keluaran 20 kita baca ada 10 perintah. Di Keluaran 7-12 ada 10 kutub. Di Keluaran 20 ada 10 berkat. Kenapa? Yang satu kutuk berganda, yang satu berkat berganda. Mengomentari Keluaran pasal 20, Umberto Cassuto, salah seorang peneliti buku Keluaran yang paling disegani, memberi komentar sebagai berikut.
Sekarang ketika sampai di Keluaran 20, kita mencapai klimaks dari seluruh buku Keluaran. Pusat dan yang paling ditinggikan temanya. Apa yang terjadi sebelumnya, Keluaran 1 sampai 19 hanya sekedar introduction atau pengantar. Keluaran 21 dan seterusnya hanya sekedar akibat atau tambahan terhadap apa yang diberikan di pasal itu. Keluaran 20 adalah pusat dari seluruh buku Keluaran. Dan prinsipnya sangat sederhana, 10 perintah, yaitu prinsipnya adalah kasih. Dibagi dua, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Bisa diibaratkan sebagai sebatang pohon. Pohon kasih dengan dua cabangnya, kepada Tuhan dengan dahan ada 4, perintah pertama sampai ke-4. Lalu cabang kedua, kasih kepada manusia dengan 6 cabang, perintah ke-5 sampai ke-10. 10 perintah itu bagaikan daun pintu dengan 2 engsel, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan pintu itu adalah pintu kasih. Dan kalau kita perhatikan lebih teliti, hukum yang diberi 10 itu ada proses gerakan kepada siapa kasih itu ditujukan. Hukum pertama sampai ketiga, kasih itu ditujukan kepada Tuhan. Di hukum keempat, ada campuran antara kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Ingatlah hari Sabat, suci kuduskanlah, karena 6 hari lamanya Allah menciptakan. Jadi hukum keempat itu berhubungan dengan Allah. Lalu pada waktu itu kamu jangan kerja, kamu, anakmu, hambamu, orang asing, ditujukan kepada sesama manusia. Maka hukum keempat itu berkaitan dengan Tuhan dan sesama manusia. Lalu di dalam mengasihi sesama manusia dimulai dengan yang paling tinggi, yaitu orang tua kita sendiri, hukum ke-5. Diikuti dengan sesama manusia lain, hukum ke-6 sampai 9. Sangat sukar bagi seseorang menghormati orang lain kalau dia sendiri tidak menghormati orang tuanya. Kalau dia saja tidak bisa mengasihi orang yang melahirkan dia, bagaimana dia mau mengasihi orang yang dia tidak kenal? Tetapi 10 hukum tidak berhenti di situ. Hukum ke-10 tidak berhubungan dengan Tuhan, tidak berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan isi hati sendiri. Jangan ingin. Dimulai dengan Tuhan, ditutup dengan hati. Baik Tuhan dan hati sama-sama tidak kelihatan. Sama-sama tidak kelihatan. Hubungan kita sama Tuhan tidak ada yang tahu. Hubungan kita dengan hati sendiri tidak ada yang tahu. Tetapi cara kita memperlakukan sesama manusia, hukum ke-5 sampai ke-9, mencerminkan apakah hubungan kita dengan Tuhan damai atau tidak, dan apakah hubungan kita dengan hati kita sendiri damai atau tidak. To reconcile with God and man. Banyak orang mengaku, wah saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kasih kita kepada Tuhan diukur dengan cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Pada saat yang sama, ada orang begitu mengasihi orang di sekitarnya sampai kasih yang sudah tidak sehat lagi. Cara kita memperlakukan sesama manusia harus dikontrol oleh hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang kita analisa lebih jauh isi 10 hukum. Sebetulnya 10 hukum itu sepasang. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan akan tercermin dengan apa yang kita lakukan kepada sesama manusia. Yang pertama, hukum pertama, hormati Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku.
Itu sepasang dengan hormati orang tuamu. Hukum kelima, Tuhan adalah pencipta kita, orang tua adalah yang melahirkan kita. Lalu yang kedua, mahalnya dan kudusnya hidup. Jangan kamu membuat patung. Tuhan yang hidup, kita matikan dalam bentuk benda mati. Ini patung. Tuhan hidup, kita jadikan patung, yaitu seperti kita mematikan Tuhan. Itulah sebabnya hukum ke-6 katakan jangan membunuh. Orang hidup kita bikin jadi benda mati, dibunuh. Hidup itu mahal. Tuhan yang kita sembah hidup, dan kita harus menghargai hidup orang di sekitar kita. Prinsip yang ketiga, kesetiaan. Jangan engkau menyembah Allah lain dan beribadah kepadanya. Jangan engkau berzina. Tuhan adalah Allah kita, kita lari kejar-kejar Allah lain. Tidak setia. Ini istri kita, kita kejar perempuan-perempuan lain. Tidak setia. Maka jangan menyembah Allah lain identik dengan jangan berzina. Itulah sebabnya di dalam buku para nabi, ketika para nabi menegur orang Israel yang menyembah berhala, mereka menggunakan kata mereka sudah berzina. Buku Hosea, buku Yehezkiel, dan seterusnya. Lalu jangan beribadah kepada mereka. Sepasang dengan jangan mencuri. Kenapa? Bayangkan, ini milik Tuhan. Ini milik Tuhan. Lalu saya beri kepada Allah lain. Seperti ini Alkitab saya, saudara ambil, gantinya beri kepada saya, saudara beri kepada orang lain. Saudara sedang mencuri. Memberi kepada yang bukan yang punya atau menyalahgunakan. Kejujuran. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Lalu hukum yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Biasanya orang kalau berdusta selalu bawa-bawa nama Tuhan. Dan semakin besar dustanya, semakin besar nama Tuhan dibawa-bawa. Makanya jangan berdusta supaya jangan membawa nama Tuhan dengan sia-sia. Lalu yang terakhir, hukum ke-4, hormat, respect. Hormati hari Sabat seperti kamu menghormati harta milik sesama manusia. Sabat itu Tuhan punya. Jangan diganggu, dipelihara baik-baik. Ini harta orang lain, jangan diganggu, hormati. Hukum ke-4 dengan hukum ke-10 mempunyai persamaan yang jauh lebih dari sekedar sama-sama menghormati. Ada 7 objek di dalam kedua hukum ini. Siapa yang harus berhenti pada hari Sabat? Kita hitung. Kamu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, ternakmu, dan orang asing. Ada 7 yang harus berhenti pada hari Sabat. Jangan engkau mengingini. 1. Rumah, istri, zaman sekarang juga suami, orang lain, hamba laki-laki, hamba perempuan, lembu, keledai, dan segala sesuatu milik dia. 7 hal tidak boleh kita ingini. Kenapa di sini dikatakan jangan mengingini lembu dan jangan mengingini keledai? Lembu adalah binatang yang digunakan untuk bekerja, menarik bajak, menarik pedati. Jangan ingin pekerjaan orang lain. Sementara keledai adalah kendaraan pribadi. Jangan ingin motor orang lain, jangan ingin sedan orang lain. Kurang lebih begitu. Sama-sama prinsip penguasaan diri. Saya kepengen main golf, hari Sabat ini kita belajar menguasai diri. Saya kepengen lakukan ini, hari Sabat ini belajar menguasai diri. Lalu, kok mobil itu bagus ya, tapi saya nggak punya uang. Jangan ingin mobil orang lain.
Kalau cuma mimpi-mimpi kepengen ya nggak apa-apa mungkin, tapi kalau ingin sampai ambil sudah jadi mencuri nantinya dan seterusnya. Puncak dari 10 hukum bukan hukum keempat, tetapi sebagaimana susunannya adalah hukum yang ke-10. Jangan ingin. Kembali Kasuto katakan, seluruh bangsa, semua orang di mana-mana mengakui tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Tetapi yang membuat 10 hukum jauh lebih istimewa dari semua hukum yang lain adalah hukum ini menunjuk kepada lebih jauh, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang diatur bukan lagi tingkah laku tetapi isi hati, katanya. A social life according to God's will. Artinya, tidak cukup saya tidak menyembah Allah lain, tetapi saya harus tidak ingin menyembah Allah lain. Tidak cukup bagi saya untuk tidak berdusta, tetapi target yang harus dicapai adalah saya tidak ingin berdusta. Tidak cukup saya tidak membunuh, tetapi saya harus sampai kepada level tidak ingin membunuh. Tidak cukup bagi saya untuk bisa tidak berzina, tidak ingin berzina. Hukum ke-10 adalah kualitas hidup tertinggi yang bisa dibayangkan oleh umat manusia. Bukan tidak sekedar tidak melakukan kejahatan, tetapi melakukan kejahatan itu selera pun tidak. Karena ada orang tidak pernah salah, tidak pernah jahat, tapi pikirannya kotor. Hanya karena nggak berani aja dia. Contohnya, ada orang dipukul, dia tidak balas, dia bilang saya sabar. Bukan, dia takut, tetapi mengaku sabar. Kalau badan dia lebih besar sudah dia balas. Jadi tidak cukup saya tidak memukul orang, ingin memukul pun tidak. Ada satu hukum yang menarik di Keluaran pasal 34, yaitu hukum tentang seluruh orang Israel harus pergi beribadah ke Yerusalem 3 kali setahun, perayaan-perayaan besar. Lalu mereka katakan, nanti kalau kami pergi, siapa yang jaga rumah kami? Siapa yang jaga ladang-ladang kami, ternak-ternak kami? Maka inilah isi hukumnya. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan, Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu. Dan tidak seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Jangan takut, kalau semua orang sudah ikut 10 hukum, kamu mau pergi jangan takut. Tidak akan kecurian karena tidak seorang pun ingin mencuri. Bukankah itu kualitas hidup yang tertinggi? Sekarang kita ada di dalam rumah pun, kita kunci-kunci rumah, kita gembok. Kenapa? Kita di dalam situ pun ada orang yang mengingini dan kalau perlu kita diserang, dibunuh, dirampok. Alangkah indahnya hidup kalau kita bisa hidup dalam level, jangankan mencuri, tidak ingin. Dan inilah janji Tuhan. Tetapi janji ini tidak pernah menjadi kenyataan karena orang Israel sendiri tidak melakukan 10 hukum dengan setia. Kalau ini dilakukan, mereka akan hidup penuh dengan berkat. Itulah sebabnya saya katakan, di dalam pikiran Musa, 10 hukum itu 10 berkat. Dan bukan cuma berkat, berkat ganda, berkat 2 kali lipat karena kualitas hidup yang sangat tinggi. Saya sudah terangkan. Banyak orang katakan, yang penting kan saya ingin hidup bebas. Saya tidak mau dengar hukum, saya mau hidup bebas. Tidak ada kebebasan absolut. Begitu kita hidup dalam kebebasan absolut, kita akan hidup dalam kekacauan absolut. Kenapa? Banyak orang mengatakan saya ingin hidup bebas. Lihat. Saya ingin hidup bebas supaya saya bebas mencuri. Tetapi
Mencuri itu enak kalau kita mencuri barang orang lain, tetapi sangat tidak enak kalau kita yang kecurian. Saya ingin hidup bebas supaya saya bisa bebas berzina. Berzina itu enak kalau kita yang melakukan, tetapi kalau istri kita atau suami kita yang dibegitukan orang, sangat tidak enak. Saya hidup bebas supaya bisa bebas membunuh. Membunuh enak, itu enak kalau kita yang membunuh, tapi tidak enak kalau kita yang dibunuh. Itulah sebabnya 10 hukum itu bukan hukuman, bukan beban, itu adalah untuk melindungi kita. Supaya saya jangan dibunuh, saya jangan membunuh. Bahkan bukan cuma saya tidak ingin membunuh. Supaya istri saya jangan diambil orang, jangan ganggu-ganggu istri orang, bahkan jangan sampai ingin mengganggu istri orang. Supaya saya jangan kecurian, jangan mencuri. Itulah kualitas hidup tertinggi. Dan banyak orang berpikir, saya ikut 10 hukum supaya masuk surga. Nggak usah pikir-pikir surga dulu. 10 hukum itu untuk kehidupan kita, untuk kebahagiaan kita dalam hidup sekarang ini, supaya hidup kita tenang. Itulah sebabnya saya katakan dalam pembukaan minggu sembahyang, kita perlu bikin acara ini karena Indonesia perlu orang-orang rohani, karena inilah tujuannya. Ketika seluruh bangsa Indonesia bukan hanya tidak mencuri, tetapi tidak ingin mencuri. Ada perusahaan yang salah satu yang paling pesat kemajuannya di seluruh dunia, namanya eBay. eBay itu konsepnya sangat sederhana. Orang jualan lewat internet. Saya tidak tahu apa ada di antara saudara yang pernah jual beli di eBay. Tapi saya rasa dengan segala mohon maaf, kalau orang Indonesia mau ikutan main di eBay tidak dikasih. Kenapa? Kita lihat nanti sebabnya. Jadi saya punya komputer, saya ingin jual, maka saya taruh foto komputer saya di eBay, saya kasih harganya. Harga pembukaan $100. Dan tempo penjualan 2 minggu. Lalu orang akan bersaing. Siapa kasih penawaran tertinggi, itu yang dapat. Saya tidak kenal orang itu. Lalu setelah sekian lama, 2 minggu selesai, penawar tertinggi harga 700, dia yang dapat. Maka dalam tempo 3 hari, orang yang menawar komputer saya dengan harga 700 harus membayar 700 kepada saya, dan saya harus kirimkan komputer saya kepada orang itu. Ini resikonya tinggi, yaitu dua-dua harus saling percaya. Bagaimana kalau saya sudah kirim uang, komputernya tidak dikirim-kirim? Bagaimana kalau saya sudah kirim komputer saya, uangnya tidak dikirim-kirim? Bagaimana kalau yang difoto adalah komputer bagus, yang dikirim komputer rusak? Itulah sebabnya orang Indonesia tidak boleh main eBay. Di dalam eBay, perangkat hukumnya sangat tinggi dan jelas. Hanya orang-orang Amerika, Kanada, Eropa yang boleh main, Jepang. Lalu kita lihat siapa penjualnya. Saya masuk eBay, nanti kalau saudara keluar dari sini ke internet lihat eBay. Oh, ada sampai jam tangan Rolex $20.000 harganya. Dan supaya yakin jam tangan itu asli, kalau saudara kepengen beli, penjualnya akan kirim sama saudara itu Rolex sebelum beli dan pegang 1 minggu. Kalau cocok, kembalikan, kasih uangnya, silahkan. Bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia. Kita belum sampai level sana karena otak kita masih rusak. Secara tidak sadar kita bilang negara Amerika itu sangat kacau, sangat aneh. Tetapi dari segi moral, menarik hidup di Amerika. Kalau saudara beli mobil, nyicil, harga 10 juta, kurang mahal, 1 miliar, lalu ternyata saudara tidak bisa bayar, saudara bisa kembalikan mobil itu. Saudara buka perusahaan, seperti sekarang sedang banyak yang rugi.
Saudara bisa sebut apa namanya file bankruptcy. Kalau saudara sudah mengaku bangkrut, saudara tidak akan dituntut untuk membayar 1 sen pun. Jadi orang bisa tidak bayar jutaan dolar tidak apa-apa, tetapi ke supermarket mencuri permen yang harganya 5 sen, saudara masuk penjara. Lebih baik minta daripada mencuri. Kalau tidak bisa, lebih baik mengaku saya bangkrut daripada istilahnya ngemplang. Secara tidak sadar mereka sedang menerapkan 10 hukum dengan sangat ketat. Saya akan perkenalkan kepada saudara satu perusahaan namanya Moody's. Ini perusahaan jauh lebih berkuasa daripada PBB. Didirikan oleh orang yang namanya John Moody. Dia bermain di Wall Street, tetapi permainan dia lain. Orang kan beli saham, orang kan mau ikut invest di perusahaan-perusahaan. Dari mana saya tahu perusahaan ini sehat atau tidak? Dari mana saya tahu saya invest di sini menguntungkan atau tidak? Maka Moody membuat ranking. Dia lihat kesehatan perusahaan, dia lihat kinerja perusahaan, dan dia beri ranking. Thomas Friedman, kolumnis terkemuka di dunia saat ini untuk masalah internasional, dia kerja untuk New York Times. Dia memberi komentar, di dunia ini minimal tahun 96 ada 2 superpower. Yang pertama adalah negara Amerika Serikat, yang kedua adalah Moody's Bond Rating Service. Amerika bisa menghancurkan kamu dengan cara kamu dibom. Dia kepengen serang Irak, Irak dibom. Dia kepengen serang Afghanistan, Afghanistan dibom. Moody's juga bisa menghancurkan satu negara. Dengan cara apa? Menurunkan kamu punya ranking. Kalau satu negara rankingnya turun, orang tidak mau invest ke sana, tidak ada investor datang, negara kelabakan untuk dapat income. Maka inilah skala yang digunakan oleh Moody's dalam melihat satu negara. Yang tertinggi adalah A besar, AA. Dan di dalam AA ini ada AAA1, AAA2, AAA3. Lalu turun A-nya cuma 2. Lalu A. Ini menunjukkan kalau kamu invest di satu negara, kemungkinan untuk modalnya kembali atau untung berapa persen. Misalkan saya punya uang ingin invest. Di mana? Di Singapura atau di Uganda? Ranking Singapura sangat tinggi, artinya demonstrate the strongest credit worthiness relative to the other domestic issuers. Artinya apa? Hukum di Singapura sangat jelas, pelaksanaannya sangat jelas, maka invest di sana aman. Tetapi dengan mohon maaf, di Uganda yang ada masih hukum rimba, maka kamu invest di sana sama aja kamu buang uang ke sana. Lalu ada rating yang lebih rendah, B, AA, BA, dan sampai C. AA adalah yang paling rendah, are speculative and demonstrate very weak credit worthiness. Jadi setiap negara itu punya ranking. Salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia adalah Indosat. Lihat koran 13 Oktober 2008, minggu lalu. Lembaga pemeringkat efek PT Moody's memberi peringkat korporasi bagi Indosat di level mana? BA1. Dia tidak dibandingkan dengan ini. Ada AA 1, 2, 3, ada AA, ada A. Dia masih di BA1 di sini. Tapi itu pun sudah dianggap perusahaan yang sangat hebat. Kualitas hidup, kualitas orangnya menentukan satu negara sehat atau tidak. Dan secara tidak sadar 10 hukumlah dasar dari peringkat ini. Kalau isi satu negara pencuri semua, pembunuh semua, apa yang akan terjadi?
Jadi 10 hukum itu untuk jadi berkat bagi kita, bukan nanti, untuk sekarang supaya hidup kita lebih enak. Alangkah ngerinya kalau saya hidup di asrama, saya ke kelas, pakaian saya diambil semua, tape saya diambil. Supaya aman, saya ke kelas bawa koper, bawa tape, bawa kasur, supaya aman. Tetapi kalau kita semua ingin pun tidak, kamar tidak usah dikunci, tapi kita belum sampai level situ. Kenapa? Karena kita datang kepada 10 hukum lewat jeruk pahit. 10 hukum. Ya, hukum Tuhan. Kita tidak tahu betapa manisnya kalau kita semua pelihara 10 hukum. Dan pelihara 10 hukum itu tidak bisa sendirian. Kalau saya tidak mencuri tapi saya kecurian terus, saya rugi. Maka saya memutuskan mulai sekarang saya mau jadi pencuri karena saya kecurian terus. Harus kita semua satu komunitas sama-sama mempraktekannya. Karena kalau kita mempraktekkan 10 hukum sendirian, kita akan jadi bulan-bulanan. Dan itulah sebabnya bangsa Israel tidak pernah menikmati kenikmatan, karena sebagian setia kepada Tuhan, yang lain tidak jalan prosesnya. Tuhan katakan, akulah Tuhan yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini Keluaran 20 pembukaannya. Pelihara hukum supaya kamu jangan jadi seperti hidup dalam perbudakan, supaya rasa merdeka. Pelihara Sabat supaya kualitas kehidupan kamu itu lebih tenang di kota-kotamu. Hormati orang tuamu supaya panjang umur hidupmu di negeri yang Tuhan berikan kepadamu. 10 hukum tidak bicara tentang sorga. Tidak pernah dalam 10 hukum dibicarakan inilah hukum-hukum supaya kamu masuk sorga. Inilah hukum-hukum supaya kamu enak hidup di dunia ini, enak hidup di kota-kotamu, di negeri yang akan kuberi kepadamu. Jadi cita-cita Tuhan, kita hidup senang di dunia, setelah itu kita hidup senang di sorga. Tapi karena sistemnya tidak jalan, kita menderita di dunia dan kita tidak masuk sorga. Ruginya 2 kali lipat. Ada orang bilang, tapi kan saya selamat oleh iman. Menurut hukum itu kan selamat dengan usaha sendiri. Orang yang bilang begitu, satu, mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka bilang. Dua, mungkin mereka kurang cermat membaca Alkitab. Coba baca Keluaran 20 baik-baik. Hukum pertama bukan ayat 1. Hukum pertama itu keluar di ayat 3. Apa isi ayat 1 dan 2? Kemudian Tuhan menyampaikan kata-kata ini. Akulah Tuhan yang sudah mengeluarkan kamu dari negeri Mesir, dari rumah perhambaan. Karena kamu sudah merdeka, supaya kamu bisa menikmati kemerdekaan, jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Jangan membuat patung, jangan mencuri, jangan itu untuk menikmati kemerdekaan yang Tuhan sudah beri. Ceritanya tidak begini. Mereka masih di Mesir, masih di perhambaan, Tuhan datang. Saya punya 10 hukum. Mau turut? Kalau kamu turut, nanti saya kasih keluar. Ceritanya tidak begitu. Kita tidak diselamatkan oleh menurut hukum. Kita menurut hukum karena kita sudah diselamatkan. Itulah isi Keluaran pasal 20. Tapi kan saya manusia lemah. Saya ingin setia sama Tuhan, saya salah. Sudah diatur sistemnya. Di penutupan setelah 10 hukum, Tuhan katakan begini, kamu harus membangun mezbah bagiku. Dan di sana engkau akan mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban pendamaian. Artinya, saya ingin menurut 10 hukum, saya melanggar, datang kepada Tuhan, bertobat, minta ampun. Tuhan tidak pernah marah kita berdosa. Tuhan tidak pernah marah kita salah. Yang menjadi beban Tuhan adalah setelah salah apa? Karena ada banyak orang setelah salah bangga. Dan bahkan ada orang setelah berdosa
Dilatih terus dosa itu supaya tambah ahli. Tuhan tidak salah, tidak marah kalau kita salah. Tetapi kalau kita setelah salah, menyesal, bertobat dan memperbaiki, dari yang salah-salah itu kita berkembang jadi orang lebih baik. Komputer waktu pertama kali muncul banyak sekali kelemahannya, tetapi kelemahan itu diperbaiki, sekarang sudah semakin baik. Dunia kedokteran itu berkembang dari salah-salah. Dulu orang kalau dioperasi pasti mati. Tetapi setelah dianalisa, diperbaiki, sekarang kalau orang dioperasi kemungkinan sembuh jauh lebih besar daripada kemungkinan mati. Kita berkembang dengan salah-salah dan Tuhan tahu itu. Itulah sebabnya di penutupan 10 hukum Tuhan sediakan sistemnya. Datang kepada Tuhan, bertobat, perbaiki diri. Mudah-mudahan saudara boleh lihat 10 hukum itu bukan 10 hukuman, tetapi 10 berkat untuk kualitas dan kebahagiaan kita hidup di dunia ini sekarang. Mari kita berdiri untuk berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang pengasih. Engkau merindukan kami hidup tenang, damai dan bahagia di atas dunia ini. Itulah sebabnya Engkau memberi kepada kami 10 perintah untuk melindungi kami. Hanya seringkali kami tidak mengerti maksud perintah-perintah ini dan kami menolaknya. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami bisa berpikir lebih bijaksana, bahwa yang Tuhan beri itu berkat bukan hukuman. Kiranya dengan bekal ini kami akan datang kepadamu dan bersyukur bahwa Engkau menyediakan satu sistem untuk hidup bahagia di atas dunia ini. Kami bersuka cita untuk menurutnya dan kami berbahagia menikmati kasih-Mu. Kiranya Tuhan akan menyertai kami sepanjang sisa hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.